Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita akan memulainya dengan permainan. Nah, di sini permainannya, di sini terdapat gelas yang berisikan gulungan kertas. Gulungan kertas ini merupakan beberapa butir soal. Nah, beberapa butir soal ini akan dijawab oleh peserta didik, tapi dikarenakan saat ini nggak bisa bertatap muka secara langsung, maka kita akan menggunakan pick random untuk menentukan siapa yang harus mengambil soal dan menjawab soal tersebut. Nah, di sini udah disediakan pick random yang berisikan nama-nama peserta didik. Nah, oke, sekarang kita akan spin siapa yang berhasil mendapatkan soal. Nah, di sini tertulis peserta didik yang bernama Aulia. Aulia akan menjawab soal dari gulungan kertas ini. Ini akan saya ambil, nanti Aulia akan menjawab, tapi menjawabnya setelah pembelajaran berakhir, di mana semua materi sudah dijelaskan. Nah, soalnya itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan status sosial. Jadi nanti Aulia akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan status sosial, tetapi tidak sekarang. Dijelaskannya nanti setelah pembelajaran berakhir. Seperti itu. Nah, setelah Aulia, kita akan mengadakan lagi spin pick nama tadi. Oke, kita akan spin lagi. Siapa yang akan mendapatkannya? Yeay. Berarti Jen harus menjawab pertanyaan dari gulungan kertas ini. Kita ambil satu untuk Jen. Nah, apakah pertanyaannya? Bagaimana cara seseorang memperoleh status? Nah, nanti Jen dan Aulia akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di akhir pembelajaran. Nah, kayak gitu. Mungkin hanya itu untuk awalnya sebelum kita masuk materi inti. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi inti. Materi inti pada hari ini adalah status dan peran dalam interaksi sosial dalam materi individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, dalam status sosial dan peran sosial, nanti kita akan membahas tentang definisi status dan peran sosial, cara memperoleh status, kemudian ada peranan sosial, dan ada akibat status dan peran sosial dalam interaksi sosial. Nah, status sosial. Status sosial menurut Surjono Sukanto itu adalah status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan, pergaulan, prestis, dan hak serta kewajibannya. Sedangkan menurut Ralph Linton, sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dengan mencerminkan kedudukannya dalam masyarakat. Jadi status sosial itu kedudukan atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakat yang berhubungan dengan prestis, hak, dan kewajiban seseorang. Lalu ada cara memperoleh status sosial menurut Ralph Linton. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu ada keluarga kerajaan, yang kedua ada tenaga medis, dan yang ketiga ada gambar pahlawan. Nah, yang pertama itu ada ascribe status. Cara memperoleh status sosial dengan ascribe status merupakan kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Nah, status ini sudah diperoleh sejak lahir. Contohnya di sini ada gambar keluarga bangsawan atau keturunan kerajaan. Di sini ada Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth meneruskan tahta kerajaan Inggris karena beliau
merupakan bagian dari kerajaan, karena beliau merupakan keturunan dari kerajaan, sehingga status sosial yang dimiliki oleh keluarga kerajaan dengan rakyat biasa itu pasti berbeda. Lalu ada achieve status. Achieve status merupakan kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Di sini ada tenaga medis. Nah, para tenaga medis ini merupakan seseorang yang menginginkan dirinya untuk menjadi seorang tenaga medis, pasti juga harus menempuh atau mengenyam pendidikan, di mana hal itulah yang dikatakan dengan usaha yang disengaja. Lalu ada assign status. Assign status di sini merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Di sini gambarnya ini adalah pahlawan Ki Hajar Dewantara. Nah, status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas perjuangannya untuk kepentingan masyarakat. Assign status. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah keturunan bangsawan Jogja, di mana kalau keturunan bangsawan Jogja itu sudah memperoleh status ascribe atau kedudukan diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Kemudian dia menempuh pendidikan sebagai guru pada zaman Belanda. Nah, menempuh pendidikan inilah yang disebut dengan achieve status, yaitu memperoleh suatu kedudukan dengan usaha yang disengaja, yaitu menempuh pendidikan dengan usaha yang disengaja itu sama. Nah, karena dedikasi beliau terhadap pendidikan sangat tinggi, maka pemerintah menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Nah, kalau pahlawan nasional ini dan pemberian status atau perorangan status secara otomatis dan status melalui usaha di sini menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional dan menetapkan tanggal 2 Mei itu sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi ada kombinasi dari perorangan status secara otomatis dan status melalui usaha. Nah, selanjutnya itu ada peranan sosial. Peran sosial, definisi peran sosial menurut Sarjana Sukanto itu merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Arti pementasan di sini yaitu melakukan atau melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Maka apabila individu telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, berarti individu tersebut atau seseorang tersebut telah menjalankan perannya dengan baik. Gitu. Nah, ada macam-macam peran sosial. Di sini ada 2 macam peran sosial, yaitu peran bawaan dan peran diharapkan. Peran bawaan yaitu peran yang didapatkan secara otomatis dan bukan karena usaha atau prestasi yang dilakukannya. Contohnya misal dalam suatu keluarga, dapat ayah, ibu, anak, kakak, atau adik. Nah, di dalam keluarga tersebut peran ayah sebagai pemimpin keluarga, sebagai pencari nafkah, sebagai pengayom keluarga, sedangkan peran ibu untuk mengurus keluarga juga dapat sebagai pencari nafkah untuk membantu suaminya dalam perekonomian dan keluarga tersebut. Nah, tetap peran anak sini diharapkan untuk tetap belajar, membantu orang tua, membanggakan orang tua. Nah, jadi dalam keluarga tersebut, anggota-anggota keluarga tersebut sudah memiliki peran masing-masing yang didapatkan begitu saja secara otomatis di saat dia berada di dalam keluarga itu. Lalu ada peran yang diharapkan. Nah, peran ini merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, saat ada hakim atau jaksa. Nah, hakim atau jaksa ini berperan dalam masyarakat untuk menegakkan hukum, untuk membela orang yang tidak bersalah, sehingga terjadi keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Yaitu. Lalu ada contoh peran sosial. Di sini ada gambar kepala sekolah.
Misalnya Bapak Hendri yang berstatus kepala sekolah diharapkan berperan memimpin sekolahnya. Nah, peran tersebut tidak akan melekat kepada Bapak Hendri jika Bapak Hendri tidak memiliki status sebagai kepala sekolah, begitu. Lalu ada seorang polisi yang menilang pengendara mobil karena melanggar peraturan lalu lintas di gambar yang kedua. Nah, polisi tersebut berperan sebagai orang yang menertibkan lalu lintas, sehingga lalu lintas tersebut dapat berjalan dengan tertib. Nah, apabila polisi tidak memiliki status sebagai polisi, maka dia juga tidak bisa berperan untuk menilang pengendara mobil yang melanggar lalu lintas. Lalu ada akibat status dan peran sosial. Nah, akibat status dan peran sosial ini akan menimbulkan konflik status. Apabila individu memiliki dua status atau lebih di dalam masyarakat dan status tersebut bersifat berlawanan, maka akan terjadi pertentangan dan terjadilah konflik status. Konflik status ini ada 3, yaitu ada konflik status bersifat individual, konflik status antar individu, dan konflik status antar kelompok. Konflik status bersifat individual adalah konflik status yang dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Contohnya, misal seorang wanita harus memilih sebagai wanita karir atau sebagai ibu rumah tangga. Itu kan bersifat individu, bersifat yang dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri, kayak gitu. Itu ada konflik status antar individu. Konflik status yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya karena status yang dimilikinya. Lalu ada konflik status antar kelompok. Konflik status yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Contoh, misal konflik antar dua perusahaan nih, di mana masing-masing perusahaan memiliki status sebagai badan pengusaha. Lalu selanjutnya ada konflik peran. Konflik peranan timbul itu apabila seseorang harus memilih peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Contoh seperti di gambar di waktu yang bersamaan, misalnya Ibu Ria harus mengurus anaknya sedang sakit, misal. Atau dia harus tetap bekerja dan pergi ke kantor. Nah, Ibu Ria bingung nih, dan Ibu Ria bimbang karena dia harus memilih salah satu peran dari dua status yang dimilikinya. Apakah dia... Nah, Ibu Ria ini harus memilih salah satu peran dari dua status yang dimilikinya. Apakah dia memilih sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anaknya yang sakit, ataukah status sebagai wanita karir yang mengharuskan dia mengambil peran untuk bekerja ke kantor di saat anaknya sakit, begitu. Oke, mungkin cukup segitu pemaparan materi inti pada hari ini mengenai status sosial dan peran sosial dan interaksi sosial. Yang lebih mohon maaf. Setelah itu kita akan bermain ular tangga. Oke, setelah tadi kita sudah pemaparan materi, nah selanjutnya saya akan membuat media pembelajaran melalui ular tangga. Di sini ular tangganya itu bernama ular tangga sosiologi atau UTS. Nah, sebelum mulai permainan, kita harus membaca peraturan permainannya terlebih dahulu. Di sini, yang pertama itu, buat kelompok yang terdiri dari 6 orang. Kemudian setiap orang mempunyai kesempatan untuk bermain dan melambungkan dadu. Lalu setiap peserta yang telah melambungkan dadu dan melangkah maju ke kotak selanjutnya, maka ia harus menjawab perintah soal yang telah disediakan. Nah, perintah soalnya ada di sini. Perintah soal sosiologi. Nah, setelah itu apabila peserta tidak dapat menjawab, maka ia akan mendapatkan kartu hukuman. Ini kartu hukumannya. Lalu, apabila peserta mendapatkan dadu dengan mata dadu senilai 6,
maka diberikan kesempatan untuk melambungkan dadu lagi. Kemudian, apabila peserta mendapatkan tanda love hitam atau hati hitam 1, maka diberikan kesempatan untuk melangkah 1 kotak ke depan. Inilah tandanya. Lalu, apabila mendapatkan tanda hati hitam 2 seperti ini, maka peserta diberikan kesempatan untuk maju 2 kotak ke depan. Kemudian, apabila peserta berada di kotak yang terdapat tangga, maka ia berhak menaiki tangga tersebut. Seperti ini ada tangga, maka dia berhak untuk menaiki tangga tersebut. Kemudian, apabila peserta berada di kotak yang berisikan kepala ular, maka ia harus turun dan kemudian berada di ekor ular tersebut. Misal, peserta didik berada di kotak nomor 29, maka dia harus turun ke kotak nomor 12 gitu. Yang terakhir, peserta yang dapat sampai ke kotak 50 lebih dulu, maka ia akan dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan ini. Kayak gitu. Nah, di sini udah ada orang seperti karikatur untuk melangkah maju dalam permainan ular tangga. Di sini udah disediakan 6, berarti satu kelompok itu ada 6. Nah, kita mulai coba ya. 4. Berarti yang pertama akan maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Karena dia keempat, nah, dan di sini ada tangga, maka dia harus naik ke atas. Kemudian dia harus mengambil perintah soal sosiologi. Di sini dinyatakan, di sini ditanyakan, seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal itu menunjukkan adanya pengaruh dari, nah, apabila misal dinamakan Ferdi nggak bisa menjawab pertanyaan, maka dia harus mengambil kartu hukuman. Apa kartu hukumannya? Misal Ferdi harus mundur 3 langkah. Ferdi harus mundur 3 langkah. Ferdi mundur 3 langkah, berarti 1, 2, 3. Nah, karena Ferdi udah mundur 3 langkah, tetapi di kotak ada tanda hati hitam dan ada 2 sesuai dengan peraturan permainan, maka Ferdi berkesempatan untuk maju sebanyak 2 langkah. 1, 2, berarti Ferdi berada di kotak ke-16. Nah, seperti itu cara bermainnya. Mungkin ular tangga cocok digunakan ketika kita belajar langsung di dalam kelas. Karena sekarang sedang ada pandemi atau COVID-19, maka saya menyarankan untuk tidak menggunakan media pembelajaran ular tangga ini. Tapi saya mempunyai alternatif, yaitu setelah pemaparan materi, saya akan membuat semacam kuis yang menggunakan aplikasi. Nah, seperti itu. Nah, setelah tadi udah membuat soal di aplikasi MTSM, saatnya kita mengujikannya. Jadi nanti soal ini akan diberikan sebagai kuis setelah pemaparan materi. Nah, di sini kita buka aplikasinya. Nah, kemudian peserta didik nanti mendownload soal yang sudah dibuat tadi. Tapi sebelumnya peserta didik juga harus mendownload aplikasi MTSM di Play Store. Nah, ini kita lagi download.
Nah, lanjut kita save. Nah, udah, langsung kita buka dan tes. Nah, setelah semua udah dijawab, kita bisa langsung nih, peserta didik bisa langsung mengetahui hasilnya. Peserta didik mengklik grade nih. Nah, sini ada 4 jawaban yang benar yang berwarna hijau dan 6 jawaban yang salah berwarna merah. Selain itu juga sudah langsung ada hasil akhirnya, yaitu 40. Seperti itu.